Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, tetap semangat. Walaupun kita masih tetap kuliah online. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk mata kuliah perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran, untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai keputusan pembelian atau buying decision. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan dibahas di sini, itu mulai dari definisi keputusan pembelian, lalu contoh-contoh keputusan pembelian itu seperti apa, kemudian dimensi nilai tambah, yang keempat proses pengambilan keputusan pembelian, kemudian tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian, dan yang keenam perilaku keputusan pembelian, 7 jenis-jenis perilaku pembelian, 8 tingkat pengambil keputusan, yang ke-9 tingkah laku keputusan pembelian, 10 kategori keputusan pembelian konsumen, dan ada beberapa juga poin-poin yang saya tambahkan terkait materi yang kita bahas di pagi hari ini gitu ya. Oke, ini saya langsung saja untuk share screen. Oke, untuk keputusan pembelian. Kita bahas dulu mengenai definisinya, apa sih yang dimaksud dengan keputusan pembelian atau buying decision. Jadi kalau menurut Schiffman dan Kanuk itu the buying decision adalah merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Jadi ada beberapa alternatif yang akan diambil oleh konsumen. Nah, jadi ini seorang konsumen itu yang hendak memilih harus memiliki beberapa pilihan-pilihan alternatif. Misalnya kalau saya mau beli, misalnya katakan saya mau beli handphone, smartphone. Kira-kira ada merek-merek apa saja sih yang ada di pasaran, misalnya dari Vivo atau mungkin dari Samsung, kemudian Xiaomi atau mungkin iPhone. Nah, itu seperti itu alternatif-alternatifnya. Kemudian dari alternatif itu kita memilih ini mana nih yang sesuai. Kita kan saya jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Lalu yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong itu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen itu memang benar-benar membeli, baik membeli produk ataupun jasa. Lalu definisi yang ketiga, ini menurut Pak Ciptono, buying decision itu merupakan sebuah proses di mana konsumen itu mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut yang dapat memecahkan masalahnya. Kemudian mengarahkan kepada keputusan pembelian. Nah, seperti itu. Jadi buying decision atau keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jadi suatu keputusan tanpa pilihan disebut dengan pilihan Hobson. Oke, ini ada beberapa contoh-contoh pembelian keputusan yang diambil oleh konsumen. Misalnya kategori keputusan itu adalah keputusan membeli atau mengkonsumsi. Ada dua alternatif, misalnya apakah seorang konsumen harus membeli rumah atau menyewa rumah gitu kan. Mungkin sini dipertimbangkan kira-kira kalau saya kontrak atau kontrak rumah misalnya tuh kalau dihitung-hitung setiap bulannya mungkin hampir menyamai dengan cicilan rumah gitu kan ya. Nah, misalnya kalau katakan sebulan itu misalnya saya kontrak rumah katakan misalnya 30 juta, nanti kan dihitung tuh kalau 30 juta itu berarti per bulannya saya mesti keluar uang berapa, mungkin sekitar let's say katakan mungkin sekitar keluar mungkin sekitar 2,5 juta gitu kan ya. Nah, itu nanti dipikir alternatifnya seperti apa. Apakah saya harus membeli rumah yang berarti saya harus mempersiapkan DP-nya dulu kan. DP-nya dulu, kemudian saya mulai memilih rumah-rumah yang sesuai dengan budget saya, jadi sesuai dengan kemampuan saya untuk menyicilnya, gitu kan. Nanti baru nanti dipilih tuh kira-kira pastinya rumah-rumah misalnya di daerah pinggiran kota, misalnya saya katakan di daerah Bekasi, Depok, gitu kan ya, atau mungkin di daerah-daerah Bogor, atau mungkin daerah Tangerang, gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya saya sewa rumah, ya mungkin saya bisa agak mungkin saya masih bisa agak ke tengah, misalnya karena misalnya masih bisa mendekati pusat kota gitu kan ya. Oke, kemudian yang kedua itu keputusan untuk pembelian
ya untuk misalnya untuk konsumsi, misalnya untuk apa makanan gitu ya, kuliner. Apakah saya mau makan di KFC atau mungkin makan di McDonald gitu. Ini tergantung apakah kira-kira mana mungkin beberapa beberapa pilihannya mungkin ya. Katakanlah misalnya kalau kalian lagi misalnya lagi di apa di mall atau di plaza gitu kan ya, di misalnya di suatu daerah itu mungkin isinya kuliner semuanya, makanan semua ya. Tinggal pilih gue mau makan di KFC atau makan di McDonald gitu kan. Mungkin kalian coba mau makan di KFC, tapi kalian lihat waduh antreannya panjang gitu kan, juga mungkin tempat duduk yang apa tempat duduk yang tersedia juga mungkin udah tinggal sedikit ya. Berarti kalau misalnya nanti saya antre pada saat saya dapatkan makanan nanti pada saat saya mau duduk susah gitu kan. Mungkin pilihannya mungkin jawab McDonald. Dilihat nih kira-kira McDonald apa. Atau mungkin alternatifnya adalah karena misalnya di KFC misalnya lagi ada promo atau mungkin di McDonald juga ada promo, nah seperti itu gitu loh. Nah kemudian juga apa namanya keputusan saluran, jadi channeling. Jadi apakah either saya mau belanja di Indomaret atau saya belanja di Carrefour. Mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan misalnya belanja bulanan gitu ya, mungkin saya akan memilih misalnya belanja misalnya di Carrefour. Tapi misalkan kalau saya mau saya itu untuk sekedar beli barang-barangnya yang sehari-hari, let's say katakan misalnya hanya sekedar beli misalnya air mineral gitu kan ya, air mineral atau mungkin sekedar beli mie instan beberapa bungkus gitu kan ya, atau mungkin teman-teman yang rokok mungkin sekedar beli rokok dengan koreknya, itu misalnya ya pasti pilihannya mungkin jatuh kepada Indomaret gitu ya. Kemudian juga misalnya untuk keputusan pembayaran, either saya mau menggunakan tunai atau cash atau saya menggunakan kartu kredit gitu. Misalnya kalau saya katakan kalau menggunakan kartu kredit ternyata misalnya lagi ada promonya, misalnya ada cashbacknya 10% gitu. Tapi mungkin kalau saya menggunakan cash atau cash ya, uang cash atau tunai, atau mungkin saya menggunakan kartu debit, itu nggak ada benefitnya sama sekali. Nah, itu seperti itu misalnya beberapa pilihan-pilihannya gitu kan ya. Oke, mungkin teman-teman lihat di sini, misalkan kalau misalnya membeli rumah atau misalnya kalian mau membeli handphone, atau misalnya bahkan membeli kendaraan gitu ya, roda 4 atau roda 2, itu kan pasti kalian mencari informasinya, atau mungkin kalian menanya ke teman, atau mungkin kalian menanya ke teman atau menanya ke pasangan mungkin yang sudah punya suami atau punya istri gitu teman-teman. Nah pasti itu kan pertimbangannya akan sangat diperhatikan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini saya coba share screen sebentar. Sorry bukan ini. Nah, ini dia. Oke. Oke, nah sini beberapa peran dari buying role, sudah ada beberapa peran-peran yang dimainkan oleh beberapa pihak, misalnya seperti ke initiator. Jadi orang yang pertama kali memberikan saran atau ide untuk membeli masalah produk ataupun jasa tertentu. Misalnya misalnya pasangan kalian mengatakan ada baiknya mungkin kalau kita misalnya membeli misalnya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan gitu kan ya. Nah itu kan berarti jadi ya misalnya ya itu berarti pasangan kalian sebagai inisiatornya, berarti yang pertama kali memberikan saran, yang pertama kali mengungkapkan ide untuk misalnya untuk membeli produk ataupun jasa tertentu gitu kan ya. Kita mungkin ada baiknya mungkin kalau sekarang kita sudah berpikir untuk mempunyai kendaraan walaupun hanya sekedar roda 2 gitu kan ya. Nah itu berarti itu yang pertama kali mengungkapkan itu sebagai inisiatornya gitu loh. Influence, jadi ini ada orang yang view-nya sarannya atau pandangannya itu mempengaruhi keputusan gitu loh. Bisa jadi mungkin dari pasangan atau mungkin orang tua kalian atau mungkin teman gitu kan ya. Jadi ada influence, makanya ada istilah namanya influencer gitu loh. Jadi orang yang mempengaruhi gitu kan. Nah, kemudian decider, jadi orang yang memutuskan untuk membeli, misalnya membeli jadi apakah kita akan membeli atau tidak akan membeli, gitu kan ya. Kemudian
apa yang akan dibeli dan juga pembeliannya di mana gitu. Itu berarti adalah sebagai decider-nya gitu loh. Buyer itu adalah orang yang melakukan pembelian, yang sebenarnya melakukan purchase-nya gitu loh, yang melakukan proses pembeliannya gitu loh. Ya kan? Ada juga user. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk ataupun jasa. Contohnya gini, misal tadi kalau tadi misalnya katakanlah sang istri dia sebagai inisiator yang memberikan saran kepada suaminya, ayah misalnya ayah sebaiknya kita mempunyai soal asuransi jiwa gitu kan. Nah itu kan berarti itu sebagai inisiatornya. Influence-nya bisa jadi mungkin orang yang sama atau orang yang berbeda gitu kan. Jadi misal influencer siapa? Misal influencer adalah tadi misalnya tadi si istrinya, atau mungkin ini adalah jadi mungkin influencer itu adalah agen asuransinya ya, mungkin pada saat sang ayah itu mencari informasi mengenai asuransi, dia ketemu dengan insurance agent. Nah kemudian di situ dia bertanya, kemudian insurance agent itu dia memberikan presentasi yang mendetail, akhirnya ya insurance agent sebagai pihak influencernya gitu kan. Nah kemudian decidernya itu adalah ya sejadi mungkin ayahnya atau istrinya gitu, atau sang ibunya gitu kan. Nah itu kan jadi orang yang melakukan pembelian. Misalnya merek ada beberapa pilihan, misalnya asuransi A, asuransi B gitu kan ya. Yang decider berarti yang menentukan, saya maunya kita sebaiknya, atau saya maunya pilih yang asuransi A, saya maunya pilih asuransi B. Nah, itu sebagai decidernya. Ya kan, kemudian si buyernya berarti orang yang melakukan purchase-nya, berarti misalnya orang yang tanda tangan kontrak asuransinya gitu kan. Bisa jadi mungkin itu adalah suaminya kan. Kemudian nanti usernya siapa? Usernya bisa jadi nanti adalah suami, istri, mungkin berikut dengan anaknya yang misalnya sebagai ahli waris, atau mungkin tadi suaminya yang sebagai yang tanda tangan, kemudian nanti ada usernya juga ya suami istri, ya kan, kemudian juga istrinya ya sebagai ahli waris dan juga anaknya sebagai ahli waris. Nah itu seperti itu berarti adalah buying roles gitu loh. Kemudian kalau misalnya pembelian katakanlah misalnya untuk pembelian kendaraan roda 4 itu terutama misalnya untuk yang sudah punya pasangan, misalnya katakanlah suami istri gitu kan misalnya. Nah mungkin si inisiatornya mungkin istrinya, ayah mungkin sebaiknya kita sudah memiliki kendaraan, walaupun salah kendaraan roda 4 yang sederhana gitu kan, misalnya yang low end atau LCGC, walaupun misalnya LCGC tapi kan kendaraannya masih baru gitu loh. Nah mungkin si istri berpikir mungkin ya karena mungkin sering bepergian gitu kan ya, misalnya bawa anak gitu kan ya, mungkin juga bawa keluarga, mungkin ada baiknya mungkin kalau kita menggunakan punya kendaraan walaupun cuma sekedar LCGC gitu kan ya. Nah si influencer bisa jadi mungkin ya teman-teman kantornya, atau yang memberikan advice, lebih baiknya pakai brand ini, brand itu gitu kan. Keluar misalnya beberapa jenis brand gitu. Ya kan? Itu sebagai influencer ya. Bisa jadi mungkin influencernya juga sang istri. Kalau misalnya si istri bilang, kalau teman-teman di kantor misalnya pakainya kendaraan merek ini gitu kan. Nah, decidernya itu adalah ya bisa jadi mungkin sang suami atau istrinya, atau mungkin mereka berdua gitu loh, suami dan istri bersama-sama. Oke, kita putusin kita belinya yang ini ya, gitu kan. Kita belinya merek ini, kemudian cara pembayaran seperti ini, misalnya tenor misalnya 5 tahun, kemudian mau beli di mana, misalnya belinya misalnya di showroom tertentu gitu kan. Nah, bayarnya itu berarti ya sebagai si pembelinya, si actual yang melakukan proses pembelian yang langsung, misalnya yang tanda tangan kontraknya gitu kan ya. Dan kemudian juga bahkan kalau perlu mungkin dia juga yang bayar dari cicilan dari uang dari penghasilannya gitu kan. Jadi mungkin suaminya gitu kan. Nah si user siapa? User bisa jadi mungkin ya suami, istri dengan anaknya gitu kan, atau mungkin keluarganya gitu. Nah ini seperti itu, jadi ada beberapa jenis buying roles. Mungkin kalau tuh yang produk-produk yang sifatnya agak yang kompleks gitu, yang maksudnya yang pembeliannya itu ya butuh proses gitu. Paling misalnya kalau beli rumah, beli kendaraan roda 4, atau bahkan juga mungkin beli laptop gitu kan ya, yang mungkin yang belinya mungkin orang tuanya, nanti yang si usernya itu adalah anaknya gitu kan. Mungkin si inisiatornya adalah anaknya, influencer mungkin teman-teman kampusnya atau teman-teman sekolahnya gitu kan.
Nah, mungkin si bayar adalah bayar ya pastinya orang tuanya gitu kan, nanti yang si usernya adalah anaknya. Oke, oke kita lanjut lagi ke slide apa ke tadi itu ya, yang slide-nya. Oke, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti itu, ya pertama pasti adalah kita bicara mengenai nilai tambah gitu kan ya. Ya apa itu? Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian? Itu adalah jadi adanya ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah konsumen menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan juga mendapati bahwa produk ataupun jasa tersebut memberikan nilai tambah gitu ya. Gitu. Oke. Kita lihat sini beberapa dimensi untuk nilai tambah atau added value. Ya di antara itu adalah nilai emosional. Jadi nilai yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dapat dari konsumsi pada saat si konsumen ini mengkonsumsi produk. Jadi misalkan kalau konsumen itu mengalami perasaan positif saat membeli atau menggunakan merek tertentu, maka merek tersebut memberikan nilai emosional gitu ya. Yang kedua, jadi intinya adalah nilai emosional itu berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan positif terhadap apa yang akan dialami konsumen pada saat membeli produk gitu kan ya. Jadi sebenarnya nilai emosional pasti dihubungkan dengan hal-hal sifatnya positif gitu kan ya. Misalnya kalau kita tadi bicara kendaraan, ya pastinya kalau kendaraan misalnya pasti kendaraan roda empat berarti lah ya ada hubungannya dengan kendaraan keluarga, bisa mengangkut keluarga, bahkan kalau perlu bisa mengangkut apa ya, Pak ayah, ibu, anak, mungkin juga dengan kakek neneknya gitu kan bersama-sama gitu. Ya pastinya yang ada perasaan positif misalkan pada saat dia menggunakan kendaraannya dia merasa nyaman, merasa aman gitu kan ya. Ya kan merasa ini apa namanya mudah perawatannya, kemudian juga hemat BBM itu merupakan sifat-sifat yang perasaan sifatnya positif gitu kan ya. Tapi kan berbeda kalau misalkan perasaannya misalnya ya memang sih nyaman tapi kok boros banget BBM-nya gitu kan ya, karena cc-nya besar gitu kan. Itu perasaan yang sifatnya negatif gitu. Mungkin yang kendaraannya mungkin belum cocok buat dia gitu kan ya. Atau mungkin apa ya namanya ada perasaannya kok ini mobil ini kok misalnya ya walaupun baru tapi kok ya ngerawatnya susah gitu kok udah ngejelimet gitu ya. Maksudnya mungkin karena banyak fitur-fitur yang barunya mungkin dia belum terbiasa gitu tapi mungkin dia ngerasa kok kayaknya susah banget perawatannya gitu kan. Ya seperti itu merupakan nilai emosional. Lalu yang kedua adalah nilai sosial. Jadi nilai yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Nilai sosialnya merupakan nilai yang dianut oleh konsumen mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh konsumen. Jadi nilai sosial, jadi social value. Jadi kalau misalkan kalau dia mengkonsumsi produknya itu dia merasa bahwa dia dapat meningkatkan apa namanya konsep dirinya dia gitu dia bahkan di hadapan orang lain gitu kan itu. Jadi apa sih yang dianggap baiknya, apa yang dianggap buruk gitu. Jadi di situ merupakan nilai sosial. Misalnya nilai sosial pada mungkin dia kalau dia menggunakan kendaraan roda 4 ini yang baru, dia juga bisa misalnya bisa menolong mungkin teman-temannya mungkin yang pada saat butuh tumpangan ya bisa sekalian ayo sekalian dianterin sampai mana gitu kan. Itu merupakan nilai sosialnya gitu. Kemudian nilai kualitas, nilai yang didapat dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Ya, misalkan kalau tadi kalau pembelian salah dari kendaraan roda 4 ya pasti kalian akan berpikir bagaimana caranya supaya ya saya pakai kendaraan ini tuh nggak hanya sekedar setahun 2 tahun tapi juga mungkin sampai jangka panjang, bahkan mungkin kalau perlu ya mobil ini saya pakai sampai misalnya 10 tahun, 15 tahun mungkin karena ya pastinya karena perawatan yang mudah gitu kan ya, terus juga apa after sales service-nya gampang gitu kan ya, spare part-nya banyak. Nah, itu kita bicara mengenai kualitas gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar jangka pendek tuh, tapi dipakai 2 tahun 3 tahun terus sudah ya terus itu setelah warrantinya habis ya udah berarti susah gitu kan dapetin spare partnya, susah perawatannya itu ya berarti kan biayanya akan semakin membengkak. Belum lagi misalnya nanti
konsumsi BBM-nya juga cukup boros gitu kan. Itu bicara mengenai kualitas di situ. Kemudian untuk nilai fungsional, jadi nilai yang diperoleh dari atribut produk yang memberikan kegunaan atau utility fungsional kepada konsumen. Jadi nilai ini ya berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk ataupun layanan kepada konsumen. Jadi kalian itu misalnya beli kendaraan itu lebih kepada misalnya karena fungsionalnya atau mungkin ada nilai lain yang salah, apa nilai gengsi gitu kan. Biasanya beli kendaraan saya beli kendaraan LCGC ini kendaraan low end itu low cost green green car ini ya karena ya misalnya karena saya butuh mobilitas gitu kan, saya butuh mobilitas ya karena ya butuh mobilitas misalnya saya sebagai katakan misalnya dia sebagai seorang sales atau mungkin seorang marketing yang harus lebih banyak berada di luar kantor dibandingkan di kantor gitu, itu dan juga dia harus mau mobile dari tempat-tempat yang lain, yang pasti ya dia membutuhkan kendaraan yang sifatnya yang fungsional. Bahkan mungkin kalau perlu mungkin ternyata saya butuhnya motor gitu, kendaraan roda 2 ya kan. Ya misalnya kalau tadi mungkin dia pakainya roda 4, tapi ternyata misalkan kalau di kota-kota besar Jakarta itu dengan tingkat kemacetan yang tinggi, belum lagi misalnya ada pembatasan ganjil genap ya susah juga. Misalkan kalau saya harus ternyata misalnya plat nomor saya ganjil tapi saya jalan di tanggal genap itu kan nggak bisa. Berarti kan dia harus bergantian menggunakan kendaraannya gitu kan. Tapi mungkin akan berbeda dengan menggunakan motor, walaupun mungkin ya mungkin ya kepanasan atau mungkin bahkan kehujanan, tapi mobilitasnya cepat gitu kan ya. Oke, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi kalau menurut Schiffman dan Canuck itu mereka menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen itu dapat dipandang sebagai 3 tahap yang berbeda. Jadi ada 3 tahap yang berbeda, namun berhubungan satu dengan yang lainnya, termasuk di situ ada tahap input gitu ya, input, proses, dan output. Kalau teman-teman masih ingat ini yang namanya I/O gitu kan, input output. Jadi inputnya itu adalah pengenalan akan produknya. Jadi mulai dari kualitasnya, harganya, kemudian brandnya, kemudian image-nya gitu kan. Kemudian proses ini itu ada fokus melalui beberapa faktor-faktor seperti psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, personality, dan juga sikap. Nah, kemudian outputnya itu apa? Outputnya itu pembelian dan juga evaluasi setelah proses pembelian produk ataupun jasanya ini, gitu kan ya. Oke, kita lihat. Tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian. Apa aja? Jadi dimulai dari problem recognition gitu ya. Saya butuh mobilitas cepat, saya butuh kendaraan yang bisa mendukung saya untuk supaya saya bisa mobilitas dengan cepat gitu ya. Itu misalnya problem recognition-nya. Information search-nya berarti saya mencari informasi kalau kendaraan apa sih yang bisa mendukung mobilitas yang cepat ini. Apakah itu kendaraan roda 2 atau roda 4? Ya pasti roda 2. Roda 2 itu berarti saya mau pakai merek apa nih gitu ya. Ya kan? Merek apa, dan kemudian tipe yang mana jadi yang mudah untuk perawatannya, dan juga irit BBM gitu kan. Itu information search. Kemudian ya evaluasi, dan juga evaluasi beberapa alternatif ya, ada beberapa brand misalnya Yamaha, Suzuki, atau mungkin Honda gitu kan ya, beberapa brand yang lain, atau mungkin Kawasaki. Nah itu kan dipilih nih kira-kira mana nih yang perawatannya mudah gitu kan ya, terus juga spare partnya banyak, bahkan perlu saya bawa keluar kota misalnya buat mudik juga di sana, di kota tujuan di sana tuh ada servisnya masih ada, just in case kalau misalnya ada sesuatu terjadi gitu kan ya. Kemudian baru masuk kepada purchase decision-nya. Ya kan, baru oke ini saya beli yang misalnya merek A, tipenya ini gitu kan. Nah, kemudian post purchase behavior. Kemudian setelah itu ada tahapan untuk tahapan setelah pembelian gitu kan ya. Nah, seperti ini misalkan tadi kan konsumen itu mulai dari pertama pengenalan kebutuhan, problem recognition, konsumen menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan, kemudian pencarian informasi gitu kan. Konsumen itu ingin mencari informasi yang lebih banyak nih ya. Misalkan tadi ya, saya butuh kendaraan roda 2 tuh
mereknya apa, tipenya apa gitu kan, kemudian harganya berapa, kemudian kalau saya mau nyicil berapa nih cicilan sebulannya. Nah, seperti itu kan gitu. Kemudian evaluasi beberapa alternatif. Jadi ada beberapa alternatif gitu kan yang dari pilihan-pilihan yang ada. Misalnya kalau roda 2 yang tipe ini seperti apa, roda 2 brand A tipenya seperti ini bagaimana gitu kan. Nah, itu dievaluasi oleh konsumen. Nah, kemudian baru masuk pada proses keputusan pembelian, purchase decision gitu kan. Setelah proses purchase decision, nah kemudian konsumen akan menentukan kira-kira setelah ini, setelah saya mau melakukan proses pembelian ini, bagaimana sih tingkat kepuasan saya gitu kan ya. Tingkat kepuasan saya untuk menggunakan produk yang bersangkutan gitu kan ya. Seberapa puas saya, misalnya sangat tidak, mulai dari misalnya let's say katakan mulai dari sangat tidak puas, tapi ternyata kok biasa aja, ya ternyata saya puas atau bahkan mungkin sangat puas gitu kan. Itu sebagai contoh aja gitu, misalnya tingkatan dari sangat tidak puas, biasa saja, puas sampai dengan sangat puas gitu. Oke, kita bicara untuk yang berlaku keputusan pembelian. Jadi pengambilan keputusan konsumen itu beraneka ragam sesuai dengan keputusan pembelian mereka gitu ya. Perilaku pembelian konsumen itu sangat berbeda untuk setiap produk, ya kan? Pembelian yang lebih banyak dan mahal tuh biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembeliannya. Misalnya tadi yang di awal saya jelaskan, misalnya tadi Pak, saya mau membeli rumah atau mau membeli kendaraan roda 4 itu kan pasti ya, ya maksudnya harganya walaupun beliin cuma satu, tapi kan ini misalnya satu produk itu misalnya harga satu mobil misalnya yang baru, let's say katakanlah ya harga 170 juta, itu kan ya itu kan harganya lumayan mahal. Apakah konsumen punya duit cash 170 juta pada saat itu juga kan belum tentu gitu kan, ya kan. Nah makanya mungkin dia hanya punya duit misalnya mungkin nggak nyampe setengahnya, mungkin hanya sekitar 50 juta gitu kan ya. Yaudah berarti misalnya katakanlah dia pakai duit 50 juta ini untuk DP-nya, kemudian baru nanti sisanya itu dia menyicil gitu loh. Nah, seperti itu kan. Jadi pasti akan lebih banyak pertimbangannya. Kalau misalkan kalau saya mau nyicil, gitu kan, nyicilan nih misalnya mau berapa tahun gitu kan ya. Kira-kira nanti untuk kehidupan keseharian itu terganggu nggak gitu, misalnya untuk cash flow keseharian itu terganggu nggak gitu kan ya. Nah, kemudian juga pasti juga akan melibatkan lebih dari satu party atau satu pihak gitu kan yang tadi siapa si istrinya sebagai sebagai inisiatornya, mungkin ada orang lain lagi sebagai influencernya, mungkin influencer ada beberapa orang gitu kan, ada teman atau mungkin dari teman dekat atau mungkin atasan gitu kan, atau mungkin teman kantor lainnya gitu kan, ya kan bisa seperti itu ya. Kemudian juga misalnya setelah itu nanti yang beli siapa, mungkin yang beli itu istrinya tapi yang pakai suaminya gitu kan, atau mungkin yang beli suaminya yang pakai bersama-sama ya, terkadang suaminya atau mungkin istrinya gitu kan, pada saat mungkin misalnya jemput anak-anak, misalnya antar jemput anak sekolah gitu kan, bisa seperti itu gitu loh. Nah kemudian jenis-jenis perilaku keputusan pembelian itu sangat bergantung pada jenis barang yang akan dibeli. Kemudian juga harga dari barang serta rutin atau tidak barang tersebut dibeli. Jadi jenis perilaku keputusan pembelian juga itu ya bergantung pada jenis barang dibeli. Belinya ini sering nggak, frekuent nggak, atau cuma sesekali saja gitu kan ya. Itu juga akan mempengaruhi gitu loh. Nah, ini kita lihat sini beberapa jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku pembelian. Ada perilaku pembelian kompleks, perilaku pembelian pengurangan disonansi, kemudian perilaku pembelian mencari keragaman, perilaku pembelian yang sifatnya kebiasaan. Oke, sini juga ada saya coba buatkan itu tabelnya ya, sebentar. Jadi ada 4 tipe perilaku pembelian. Yang pertama tadi saya jelaskan ya, complex buying behavior, itu perilaku pembelian kompleks.
Jadi ini tingkat keterlibatannya tinggi dan juga terdapat perbedaan yang signifikan di antara brand-brand pilihannya gitu kan. Kemudian yang kedua ini adalah variety seeking buying behavior, perilaku pembelian mencari keragaman. Yang which is di mana sini tingkat involvement-nya, tingkat keterlibatannya itu rendah, tapi terdapat significant differences between brands. Jadi ada perbedaan yang signifikan di antara brand-brand pilihan gitu. Ya, let's say katakanlah kalau yang tadi di sini kan udah jelas ya, misalnya tadi misalnya let's say katakan tadi pembelian kendaraan roda 4 gitu kan, kendaraan ataupun misalnya pembelian tadi roda 2. Nah, mungkin di sini misalnya sebagai contoh itu adalah misalnya pembelian misalnya barang-barang kebutuhan consumer goods gitu ya. Kemudian juga sini ada lagi yang low involvement dan juga few differences between brands. Jadi habitual buying behavior, perilaku pembelian kebiasaan. misalnya kalau kalian pengen beli let's say kita misalnya beli sabun cuci gitu kan ya. Ya mungkin kalian berpikir semua sabun cuci sama, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Walaupun perbedaannya ada, tapi mungkin tidak terlalu menonjol gitu loh. Yang buat kalian itu tidak ada masalah gitu kan ya. Kemudian juga ada lagi yang high involvement, jadi keterlibatannya tinggi, tetapi perbedaan antara brandnya itu perbedaannya itu sedikit, minor gitu loh. Jadi ini adalah dissonance reducing buying behavior, jadi perilaku pembelian pengurangan disonansi. Oke, nah sekarang kita lihat balik lagi kepada tadi slide-nya. Oke, tadi ya perilaku pembelian kompleks buying behavior. Jadi perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatannya tinggi dalam pembelian. Jadi pastinya nih pembeliannya barang-barang masih mahal gitu kan ya. Ya kan mungkin sekitar di atas, let's say katakan 10 juta lebih gitu. Dan juga jarang dibeli konsumen ya pastinya dong, kalau orang misalnya beli barang 10 juta misalnya laptop atau mungkin motor misalnya harga 25 juta kan nggak mungkin dibeli setiap bulan, pasti dibelinya sekali. Nah, dia bayar yang setiap bulan itu adalah yang cicilannya kan gitu. Ya kan, ya pasti ini pembelian barang yang mahal, jarang dibeli konsumen, ya pasti ada perbedaannya antar merek ya, antara misalnya laptop, katakan tadi laptop yang merek merek misalnya HP dengan misalnya laptop merek Acer, kemudian laptop dengan merek yang lainnya Asus. Ini kan pasti ada perbedaan-perbedaannya gitu yang cukup signifikan gitu kan. Ya dan silakan misalnya seperti kayak di laptop yang termasuk barang mahal, jarang dibeli kan, nggak mungkin setiap bulan responden beli, atau mungkin bahkan setiap 3 bulan sekali konsumen itu membeli laptop gitu kan. Ya kecuali kalau dia pedagang laptop gitu kan. Ya, karena kalau pedagang itu kan berbeda. Kita bicara mengenai untuk yang konsumen gitu kan ya. Nah, laptop itu termasuk ke barang yang mahal dan juga jarang dibeli konsumen. Jadinya apa? Jadi pada saat pembelian konsumen perlu mengetahui spesifikasi detailnya dan juga fitur-fitur produk yang ada pada laptop gitu kan ya. Saya katakan misalnya kalau layarnya berapa inch, kemudian juga ini ketahanan baterainya berapa lama, kemudian juga spare part-nya bagaimana, ketersediaannya. Jadi jangan sampai kalian beli memang belinya barangnya masih bagus, pasti kan karena pemakaian gitu, mungkin 3 tahun 4 tahun kemudian kalian butuh spare part-nya, ternyata spare part udah nggak ada, atau mungkin spare part-nya ada tapi harus nunggu kiriman misalnya misalnya dari Taiwan atau mungkin dari Eropa, yang ya pasti itu kan akan butuh waktu yang lama dan harga spare part-nya yang tinggi kan, seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam mereknya. Saya katakan salah kalau pembelian karpet merupakan ya keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi dong, ya kan, karena misalnya ya akan disesuaikan dengan interior rumahnya, kemudian juga pasti mungkin ada beberapa pihak yang juga terlibat, misalnya suaminya atau mungkin istrinya, atau mungkin juga ya misalnya si suami yang pengen beli mungkin juga pasti ada pengaruh dari istrinya, atau mungkin si istrinya yang pengen beli pasti juga ada pengaruh keputusan dari suaminya kan, seperti itu.
Nah, yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Jadi jenis perilaku pembelian ini di mana situasi yang ditentukan itu ya keterlibatannya rendah dan juga tidak ada perbedaan merek. Jadi misalnya tadi ya, misalnya tadi contoh saya misalnya seperti mie instan atau mungkin apa tadi sabun apa sabun cuci piring itu kan ya kalau misalnya sabun cuci piring ya misalnya kalau kalian misalnya cari merek tertentu merek A merek A nya nggak ada ya udah pakai merek B gitu kan nggak masalah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga sini perilaku pembelian mencari keragaman. Jadi perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan ini ya keterlibatannya rendah, tetapi perbedaan merek itu bisa dibilang signifikan gitu loh. Konsumen biasanya melakukan peralihan merek karena ya ada rasa bosan atau karena ingin mencoba rasa yang berbeda gitu kan. Pembelian merek ini terjadi mungkin karena alasan untuk variasi variasi dan bukan karena ketidakpuasan konsumen. Misalnya kalau mungkin yang di sini misalnya sebagian orang misalnya kayak apa kayak ya di kuliner gitu ya mungkin kalian yang biasa mungkin kalau makan ayam ya cari ke misalnya ke restoran yang jagonya ayam tapi mungkin karena kalian ingin mencari variasi ya udah kan misalnya cari ke misalnya ke restoran ayam yang tradisional gitu kan ya. Nah seperti itu gitu. Oke, kalian pernah berpikir nggak sih kalau misalkan kalian ingin membeli sesuatu misalnya membeli membeli produk itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan gitu kan? Pernah pernah terpikir nggak? Pernah pernah terbesit nggak? Atau mungkin pernah pernah kalian pasti ngalamin, saya pengen beli, masalah saya pengen beli apa namanya, pengen beli makanan, atau misalnya saya pengen beli apa namanya, yang pengen beli rokok. Kalau misalnya kalau rokok ini nggak ada, kira-kira kalian cari merek lain nggak? Atau misalkan jalan-jalan di apa di mall atau apa terus ditawarin SPG, ya kan? Ditawarin sama SPG, kemudian kalian ngambil keputusan, oke, saya mau coba. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih gitu loh. Oke, sekarang kita bahas di sini. Jadi sebagian besar konsumen itu menentukan pilihan selama 2 detik, ya kan? Pernah kebayang nggak sih teman-teman misalkan kalau misalnya kalian membawa daftar belanjaan dan kalian itu masuk dan juga nih sabun mandi itu masuk ke dalam daftar belanjaan kalian gitu. Nah di lorongnya itu kan tersedia beragam merek sabun mandi. Kira-kira sabun mandi merek apa sih? Merek sabun mandi apa sih yang apa ya yang dimasukkan ke dalam troli belanja? Apakah yang sesuai dengan pilihan apa yang tulisan yang ada di list belanja atau mencoba pilihan lainnya gitu loh. Jadi lebih dari 50% keputusan pembelian itu dilakukan oleh pembeli itu dibuat secara spontan itu pada point of sales POS dan karena itu ya disebut dengan keadaan bawah sadar. Jalan pintas kotak ini disebut dengan somatic markers atau penanda somatik. Jadi sejenis penanda atau pembatas buku atau jalan pintas pada otak manusia. Jadi jalan-jalan kognitif seperti ini yang mendasari hampir seluruh keputusan kita dalam membeli sesuatu. Jadi ini perlu diingat. Jadi ini ada yang namanya apa somatic markers. Jadi kebayangkan kebayangkan dari sini kan bahwa ternyata tuh 50% dari keputusan pembelian itu dilakukan oleh pembeli itu secara spontan. Jadi spontan ya. Jadi sifatnya spontan gitu loh. Dan ini berhubungan dengan pikiran bawah sadar gitu. Jadi di sini ada yang namanya somatic markers atau penanda somatik. Jadi jalan-jalan kognitif seperti ini mendasari hampir seluruh keputusan kita dalam membeli produk. Jadi ini kita juga perlu ingat bahwa diperlukan kurang lebih 10 detik untuk memilih di antara dua merek produk tertentu yang didasarkan pada serangkaian penanda yang ada pada alam bawah sadar di otak kita. Gitu kan? Jadi dengan tiba-tiba ya kita udah tahu nih merek apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya kita tuh nggak sadar dengan faktor-faktor ini gitu loh. Misalnya ya dilihat dari wadah produknya, jadi kalau misalnya sabun mandi itu mungkin dilihatnya ada misalnya apakah yang cair atau yang batang gitu kan ya. Nah ingatan-ingatan masa kecil ini harganya dan juga masih banyak ada pertimbangan lainnya yang mengarahkan kita kepada keputusan-keputusan tersebut gitu ya. Oke, sebentar nih saya lanjutkan lagi tadi sore tadi ada itu.
Oke, kita lanjut lagi ke slide tadi ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai tingkat pengambilan keputusan. Jadi tingkat pengambilan ini kita bagi dari beberapa nih, dari pemecahan masalah yang luas, pemecahan masalah yang sifatnya terbatas, dan juga pemecahan apa berlaku sebagai respon yang sifatnya rutin gitu ya. Nah, ini pemecahan masalah yang sifatnya luas. Jadi konsumen tidak mempunyai kriteria untuk menilai kategori produk atau merek tertentu. Juga tidak membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan menjadi rangkaian kecil yang dapat dikuasai. Jadi konsumen itu membutuhkan beragam informasi untuk bisa menetapkan serangkaian kriteria. Jadi supaya apa? Supaya mereka tuh konsumen itu bisa menilai merek-merek tertentu dan juga banyak informasi yang sesuai mengenai setiap hal yang akan dipertimbangkan gitu kan ya. Lalu yang kedua, pemecahan masalah sifat terbatas. Jadi konsumen sudah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan juga berbagai merek dalam kategorinya ini. Namun mereka belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Nah, ini pencarian informasi tambahan yang dilakukan ini ya lebih merupakan penyesuaian yang sifatnya ya sedikit-sedikit paling tidak ya final touch ya. Mereka tuh harus ngumpulin informasi apa gitu. Jadi informasi merek-merek apa yang harus dikumpulkan. Nah, itu seperti itu gitu loh. Lalu yang ketiganya perilaku sebagai respon yang sifatnya rutin. Jadi ini konsumen sudah punya pengalaman gitu loh mengenai kategori produk dan juga beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dengan baik. Jadi ini ya sini konsumen tuh mencari informasi tambahan atau yang meninjau kembali apa yang sudah diketahui ya. Ya misalnya kalau kalian misalnya yang biasa pakai merek misalnya sabun merek tertentu ya paling ya kalian coba cari ini misalnya coba cari informasi tambahan misalnya apa ada promosi apa sih atau mungkin lagi ada apa atau mungkin ada varian baru seperti apa nah ya seperti itu kan. Nah, tingkah laku pembelian apa tingkah laku pembelian keputusan gitu kan. Sorry, tingkah laku keputusan pembelian. Ada tingkah laku yang sifatnya kompleks, tingkah laku membeli yang untuk mengurangi ketidakcocokan, tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan, kemudian tingkah laku membeli yang mencari variasi gitu loh. Tingkah laku yang membeli yang kompleks, jadi terjadi jika konsumen itu terlibat dalam pembelian dan juga memiliki perbedaan pandangan yang berarti di antara merek. Konsumen akan terlibat jika produknya itu mahal, berisiko jarang dibeli, dan juga amat mencerminkan image-nya dia gitu loh. Konsumen akan melewati beberapa proses pembelajaran ya berupa misalnya bagaimana mengembangkan keyakinan mengenai produk, sikap, dan juga membuat pilihan membeli yang telah dipikirkan secara matang dan seperti itu. Ya misalnya tadi balik lagi kalau tadi misalnya mau ingin membeli apa kendaraan roda 2 atau roda 4 itu kan pasti ya tingkah laku membelinya yang bisa dibilang kompleks karena apa? Ya produknya mahal. Even misalnya kalau kalian membeli motor baru mungkin harganya misalnya let's say sekitar 30 juta gitu kan ya. Kalau misalnya mau beli mobil baru, let's say mungkin harga sekitar 170 juta, let's say misalnya gitu, 70 juta, kan pasti ya konsumen kan jarang banget yang punya duit cash 170 juta atau mungkin punya mobil motor harga 30 juta langsung dia punya duit cash 30 juta kan belum tentu kan. Mungkin dia yang mau beli motor duitnya cuma terkumpul misalnya 7 juta itu jadikan sebagai DP, nah mungkin sisanya nanti dia menyicil gitu kan ya. Dan ini kan juga pasti akan terkait dengan image atau citra dirinya dia gitu. Kalau misalkan dia membawa membawa misalnya mobil mewah ya pasti kan berbeda citra image-nya kalau misalnya dia membawa misalnya mobil LCGC atau mobil yang low cost green car gitu kan ya. Nah kemudian misalkan kalau dia beli kalau dia misalnya beli motor misalnya yang Matic ya pasti ya akan berbeda misalkan kalau dia misalnya beli motor sport gitu kan ya. Nah itu pasti kan berbeda image-nya kan seperti itu. Nah kemudian juga kita bicara mengenai tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Jadi terjadi ketika konsumen ini sangat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan berisiko. Ya maksudnya berisiko nanti jangan sampai nanti gue beli ternyata spare partnya mahal. Setelah dibeli ternyata kok servisnya seperti ini ya. Setelah dibeli kok ternyata
banyak gitu kan, banyak banyak ya Pak. Ternyata kok walaupun sudah dihemat BBM, ternyata kok spare partnya lumayan tinggi harganya. Nah, konsumen juga mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian saat mengetahui ada beberapa kelemahan tertentu dari produk yang dibeli. Nah, saya katakan misalnya kalau tadi misalnya mobil kendaraan roda 4, misalnya kok setelah dipakai kok ternyata kok kaki kakinya atau mungkin shock breaker kok misalnya cepet banget, kok cepet banget penggantiannya, ternyata misalnya baru dipakai 6 bulan kok udah harus diganti, walaupun juga mungkin kalian masih dalam masa warranty kan ya, kan mungkin mengalami ketidaknyamanan, akhirnya menimbulkan merasa ketidakcocokan gitu kan ya. Komunikasi purna jual, jadi komunikasi after sales service-nya ini ya dari si prinsipal dari perusahaan itu ya harus bisa memberikan bukti dan juga support ya, sampai tadi yang seperti saya bilang, jadi ya bahwa sebenarnya mungkin ini jarang terjadi, mungkin bahwa sebenarnya hanya satu di antara sekian banyak kendaraan yang misalnya yang pada saat baru usia 6 bulan kaki-kakinya itu bermasalah seperti itu kan, sehingga jadi akhirnya ya bisa meminimais ketidakpuasan konsumen gitu kan. Tinggal aku membeli yang merupakan kebiasaan. Jadi ini terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan mereka itu dirasakan besar. Jadi tinggal konsumen itu tidak diteruskan lewat urutan keyakinan sikap tingkah laku yang biasa. Jadi konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif. Jadi mereka tidak mencari informasi seperti itu. Jadi tidak juga melakukan evaluasi karakteristik merek. Ya, jadi ya itu. Jadi tidak mencari informasi secara ekstensif, dan juga tidak mengevaluasi karakteristik merek, dan juga mengambil keputusan yang berbobot mengenai merek yang mana yang akan dibeli kan gitu. Tingkah laku membeli yang mencari variasi. Jadi konsumen itu menjalani tingkah laku membeli dengan mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan mereka tidak tetap berarti. Nah, kita lihat di sini. Kategori keputusan pembelian konsumen. Jadi ada yang sifatnya responnya rutin. Jadi ini misalnya konsumen itu melakukan pembelian barang ataupun jasa yang harganya murah. Jadi ya mencarinya pun juga nggak butuh waktu banyak, dan juga ya nggak perlu nggak perlu ngejelimet untuk melakukan pengambilan keputusan gitu kan ya. Ya contohnya misalnya ya untuk kebutuhan barang sehari-hari, consumer goods gitu kan ya. Kalau misalkan saya cari sabun cuci piring, ya kalau misalnya merek ini nggak ada, coba cari merek lain aja. Tapi yang jelas ya merek di rumah harus ada sabun cuci piring. Ya kan, kemudian juga misalkan kalau misalnya let's say katakanlah ya kalau yang lain misalnya ya pembersih rumah, kalau misalnya untuk merek yang ini nggak ada, coba cari merek yang lain. Jadi seperti itu gitu loh, sifatnya rutin. Pengambilan keputusan itu terbatas, jadi ini pengambilan keputusan itu yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan merek yang tidak dikenal dalam satu kategori produk yang sudah dikenal. Kemudian juga pengambilan keputusan ini efektif. Pengambilan keputusan ini ya paling kompleks digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal. Jadi mungkin barangnya mahal, barangnya jarang dibeli, membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk kita bisa mengevaluasi gitu kan. Kemudian itu ya. Oke, kemudian juga nanti untuk ada beberapa tugas yang akan saya berikan, tapi nanti tunggu konfirmasi dari saya. Tapi yang jelas, saya sudah memberikan 2 tugas bagi teman-teman mungkin yang belum mengumpulkan tugas, silahkan masih ada waktu sampai dengan minggu depan. Minggu depan nanti akan saya berikan lagi tugas tambahan gitu ya. Oke, sekian dari saya itu aja. Tetap semangat ya teman-teman ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.